Saya kira juga besok hal yang sama akan terjadi pada Gibran karena memang posisi dia harus posisi bertahan. Udah jelas di 1 dan 2 akan mempertanyakan ini, mempertanyakan itu, yang seolah-olah mereka bukan bagian dari apa yang disebut dengan koalisi pemerintah sekarang ini gitu. Untuk kemudian harus direspon oleh Gibran. Jadi kemungkinan 01, 03 menyerang 02 nih? 01, 02 juga punya kesempatan untuk menyerang, tapi kan Dhanil juga udah mengatakan mereka tidak akan melakukan itu, akan playing nice. Dan mereka akan melakukan dengan dengan bertahan. Dan kalau kita belajar dari debat pertama, bertahan itu. Besok untuk cawapresnya yang ditakutin siapa Mas? Ada nggak sih Mas? Kan di antara dua cawapres lain gitu Mas, ada statement. Sebenarnya keresahannya itu tadi, kita udah bisa menjelaskan kalau lu punya ordal, hidup lu gampang gitu. Kan selalu ada quotes tuh anak muda kan, ini bukan masalah kerja keras, tapi ini masalah orang dalam gitu. Bahwa dibuat segemoy apapun, tetap aja begitu. Tetap aja memang orangnya ya mohon maaf ya temperamen gitu, pemarah dan lain-lain. Makanya tadi saya bilang, emang kartun itu dapat membuat orang lucu gitu, dapat membuat yang menjijikan jadi lucu, tapi ya aslinya kayak gitu. Kita mau pemilunya tanpa Jokowi sebenarnya. Maksudnya gimana? Jokowi nggak usah jadi presiden ketika terjadi oleh kontestasi ini. Maksudnya cuti dulu begitu? Cuti dulu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ya mau bagaimana lagi, segala emak, bapak, om, adik dikerahkan hanya untuk menjadi pinggangnya. Hal yang sesungguhnya menunjukkan betapa ringkihnya rasa percaya diri yang dimiliki, rendah diri yang bisa jadi timbul karena minimnya pengalaman dan kurangnya kemampuan. Seperti bayangan yang lebih besar dari wujud aslinya, Cawapres nomor urut 2 Gibran menyatakan bahwa tidak ada lawan yang berat dan ditakutinya saat debat Pilpres 2024, khusus Cawapres yang akan digelar pada 22 Desember. Gibran juga mengatakan bahwa jelang debat Cawapres nanti dirinya sudah melakukan persiapan. Wah, nggak ngaca atau sikap sombong yang sundul langit bisa saja bisa dicocok-cocokkan secara paksa. Pernyataan Gibran tersebut sebagai bentuk rasa kepercayaan diri wujud optimismenya dalam menghadapi kewajiban yang harus dilalui. Namun, walaupun begitu, kok ia terasa masih ada terlalunya, masih ada rasa tidak bisa mengukur diri? Dan yang lebih tidak etis lagi, pernyataan Gibran tersebut menunjukkan tidak adanya rasa hormat. Siapapun tahu bagaimana kapasitas dari seorang Caimin, pemimpin partai politik, mantan menteri, dan mantan ketua MPR. Masa ia tidak bisa membuat orang sekelas Gibran sedikit khawatir? Caimin menjadi ketum PKB hampir 20 tahun loh. Menjadi anggota DPR selama 10 tahun. Dirinya sudah matang sebagai politikus dengan dinamikanya yang panas dan menggodok dirinya menjadi politikus handal. Siapapun juga tahu siapa itu Mahfud MD. Sepertinya tidak perlu dijabarkan lagi bagaimana kiprah Profesor Mahfud MD di Indonesia. Tapi kok ya Gibran terkesan sebegitu lancangnya untuk tidak menganggap kelas seorang Mahfud MD. Beliau ini mempunyai pengalaman lengkap di eksekutif, legislatif, dan yudikatif loh. Keahliannya di bidang hukum sudah tidak bisa diragukan lagi. Dalam berbagai diskusi, Mahfud MD sangat berani dan pertanyaannya sangat berkualitas, sehingga sangat sulit dibantah. Anies Baswedan, Caimin, Ganjar, dan Mahfud MD merupakan tokoh nasional yang sangat berpengalaman. Gibran harus berhadapan secara langsung dengan cawapres lawan, yaitu Muhaimin Iskandar yang merupakan ketum PKB, dan Mahfud MD yang pengalamannya sangat lengkap. Ketika rapat dengar pendapat dengan DPR, masyarakat Indonesia pastilah ingat bagaimana Mahfud MD dengan begitu keras dan lantangnya menjawab setiap pertanyaan, bahkan berani balik menyerang ketika ada pertanyaan yang tendensius. Sosok Mahfud MD dinilai sebagai peserta paling siap untuk mengikuti debat Cawapres, tanpa harus mempersiapkan diri secara serius. Dalam otak beliau sudah banyak referensi valid yang bisa langsung dikeluarkan bila ada orang lain bertanya atau akan menyerang.
Oleh karena itu, penulis yakin pendukung Mahfud MD dan Caimin akan kesal ketika tahu pernyataan dari Gibran itu. Menjelang debat peserta Pilpres paling muda, minim pengalaman, menyebut asam sulfat saja salah. Mengatakan bila mengaku tidak ada lawan yang berat dan ditakuti saat debat khusus Cawapres. Nanti padahal Gibran jarang bahkan hampir tidak pernah hadir ketika diundang di berbagai debat terbuka. Alasannya karena bebarengan dengan acara lain, tapi kok sering banget ya? Ya mau bagaimana lagi? Segala emak, bapak, om, adik dikerahkan hanya untuk menjadi pinggangnya. Hal yang sesungguhnya menunjukkan betapa ringkihnya rasa percaya diri yang dimiliki, rendah diri yang bisa jadi timbul karena minimnya pengalaman dan kurangnya kemampuan. Seperti bayangan yang lebih besar dari wujud aslinya. Cawapres nomor urut 2 Gibran menyatakan bahwa tidak ada lawan yang berat dan ditakutinya saat debat Pilpres 2024, khusus Cawapres yang akan digelar pada 22 Desember. Gibran juga mengatakan bahwa jelang debat Cawapres nanti dirinya sudah melakukan persiapan. Wah, nggak ngaca atau sikap sombong yang sundul langit, bisa saja bisa dicocok-cocokkan secara paksa. Pernyataan Gibran tersebut sebagai bentuk rasa kepercayaan diri wujud optimismenya dalam menghadapi kewajiban yang harus dilalui. Namun, walaupun begitu, kok ia terasa masih ada terlalunya, masih ada rasa tidak bisa mengukur diri? Dan yang lebih tidak etis lagi, pernyataan Gibran tersebut menunjukkan tidak adanya rasa hormat. Siapapun tahu bagaimana kapasitas dari seorang Caimin, pemimpin partai politik, mantan menteri, dan mantan ketua MPR. Masa ia tidak bisa membuat orang sekelas Gibran sedikit khawatir? Caimin menjadi ketum PKB hampir 20 tahun loh. Menjadi anggota DPR selama 10 tahun. Dirinya sudah matang sebagai politikus. Dengan dinamikanya yang panas dan menggodok dirinya menjadi politikus handal. Siapapun juga tahu siapa itu Mahfud MD. Sepertinya tidak perlu dijabarkan lagi bagaimana kiprah Profesor Mahfud MD di Indonesia. Tapi kok ya Gibran terkesan sebegitu lancangnya untuk tidak menganggap kelas seorang Mahfud MD. Beliau ini mempunyai pengalaman lengkap di eksekutif, legislatif, dan yudikatif loh. Keahliannya di bidang hukum sudah tidak bisa diragukan lagi. Dalam berbagai diskusi, Mahfud MD sangat berani dan pertanyaannya sangat berkualitas, sehingga sangat sulit dibantah. Anies Baswedan, Caimin, Ganjar, dan Mahfud MD merupakan tokoh nasional yang sangat berpengalaman. Gibran harus berhadapan secara langsung dengan cawapres lawan, yaitu Muhaimin Iskandar yang merupakan ketum PKB, dan Mahfud MD yang pengalamannya sangat lengkap. Ketika rapat dengar pendapat dengan DPR, masyarakat Indonesia pastilah ingat bagaimana Mahfud MD dengan begitu keras dan lantangnya menjawab setiap pertanyaan, bahkan berani Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.